Anemia? Kayaknya pernah dengar. Emang apaan tuh setelah yang satu ini? Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Pernahkah kalian mendengar penyakit anemia? Penyakit ini banyak banget menjangkit hampir semua golongan, gengs. Anemia bisa saja terjadi sementara waktu ataupun dalam jangka panjang, dengan tingkat keparahannya berbeda-beda dari yang ringan sampai berat. Apa itu penyakit anemia? Anemia adalah masalah kesehatan yang sering terjadi karena jumlah sel darah merah dalam tubuh kita lebih rendah dibanding dengan jumlah normalnya. Tak hanya itu, anemia juga bisa terjadi ketika hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan tubuh kita. Hemoglobin adalah protein zat besi yang memberikan warna pada darah. Hemoglobin ini membantu sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Anemia bukan sekedar kurang darah biasa. Berikut ini jenis-jenis anemia dan penyebabnya yang mendasari, yaitu anemia kekurangan besi. Nah, ini disebabkan oleh rendahnya kadar zat besi di dalam tubuh kita. Zat besi sangat diperlukan dalam tubuh, khususnya oleh sumsum tulang. Tanpa zat besi yang cukup, sumsum tulang tidak bisa memproduksi hemoglobin. Anemia hemolitik. Nah, ini disebabkan oleh penghancuran sel darah merah lebih cepat dibanding dengan pembentukannya. Anemia hemolitik bisa merupakan bawaan dari lahir ataupun bisa berkembang setelah lahir atau karena dipicu oleh penyakit tertentu. Misalnya ya, paparan zat kimia atau efek samping dari obat-obatan. Kemudian juga ada anemia aplastik. Anemia aplastik adalah penyakit langka akibat kelainan pada sumsum tulang. Nah, sumsum tulang tidak bisa memproduksi sel darah baru, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Nah, terdapat dua jenis anemia aplastik, gengs, yaitu inherited aplastic anemia yang diturunkan dari orang tua dan acquired aplastic anemia. Nah, ini bukan keturunan, gengs. Ada juga anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan anemia yang disebabkan oleh kelainan genetik di mana pembentuk sel darah merah tidak normal bentuknya seperti sabit, sehingga mengakibatkan pembuluh darah kekurangan pasokan darah yang sehat dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Seseorang dikatakan mengalami anemia jika memiliki kadar hemoglobin di bawah angka berikut ini ya, geng. Anak-anak 11-13 gram per desiliter. Kemudian ibu hamil sekitar 11 gram per desiliter. Nah, kalau laki-laki sekitar 14 gram per desiliter. Jika perempuan nilainya yaitu 12 gram per desiliter. Penyebab penyakit anemia apa saja? Nah, kalau ini, geng, seperti yang sudah disinggung tadi ya, bahwa penyebab anemia umumnya karena kekurangan produksi sel darah merah atau disebabkan kadar hemoglobin yang tidak mencukupi. Nah, penyedia sel darah merah ini sebagian besar diproduksi di dalam sumsum tulang kita. Sumsum tulang sendiri adalah jaringan lunak di tengah tulang yang membantu membentuk semua sel darah. Sel-sel darah merah yang masih muda umumnya dapat bertahan nih, geng, sekitar 90-120 hari. Kemudian secara alami nih, tubuh akan mengganti sel-sel darah merah yang tua yang sudah rusak dengan sel-sel darah merah yang baru. Proses ini semua diatur oleh yang namanya hormon eritropoietin atau EPO yang dibuat di ginjal ya, geng. Penyebab anemia terbagi menjadi 3 grup besar, yaitu akibat kehilangan banyak darah. Kehilangan banyak darah ini dapat disebabkan oleh pendarahan dalam jangka waktu yang lama. Pendarahan sendiri disebabkan oleh beberapa hal ini, gengs. Nah, misalnya karena penyakit kanker, atau karena menstruasi yang berat, atau bahkan karena trauma ya, misalnya kecelakaan atau menjalani proses operasi. Yang kedua, akibat berkurangnya atau kecacatan hasil produksi sel darah merah. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi sel darah merah yang cukup sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini umumnya terjadi karena kurangnya konsumsi mineral dan juga vitamin B12 atau folat. Yang ketiga, anemia akibat hancurnya sel darah merah. Pada kasus ini, sel darah merah cenderung rapuh dan tidak bisa bertahan lama ketika harus mengaliri tubuh nih. Hal ini disebabkan karena sistem imun yang kurang baik, adanya racun dalam tubuh kita, atau juga adanya penyakit lainnya. Ciri dan gejala penyakit anemia apa saja? Beberapa gejala lain yang sering terjadi antara lain wajah pucat, mudah lelah, mudah marah, sakit kepala, kemudian juga bisa karena sulit konsentrasi atau berpikir, sembelit, dan lain-lain. Nah, jika anemianya berkembang menjadi lebih parah, tanda umumnya adalah sebagai berikut ini, gengs. Terdapat warna biru hingga putih nih pada mata, kemudian kuku-kuku menjadi rapuh, warna kulitnya menjadi pucat, sesak napas, dan
dan juga kadang merasa lidah terasa nyeri. Ada pula beberapa jenis anemia yang dapat menyebabkan gejala-gejala spesifik nih gengs. Di antaranya anemia aplastik, tandanya seorang tersebut bisa mengalami demam nih, sering mengalami infeksi juga dan juga ruam-ruam di kulit. Sedangkan anemia defisiensi asam folat, tandanya diare dan juga merasa tidak nyaman nih pada lidahnya. Kemudian anemia hemolitik, tandanya urin berwarna gelap, demam hingga sakit perut. Kemudian anemia sabi, tandanya terjadi pembengkakan nih di kaki, di tangan, serta kelelahan hingga muncullah penyakit kuning. Pengobatan anemia bagaimana? Pengobatan anemia tergantung dari jenis anemia yang diderita, geng. Dan tidak semuanya sama alias berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan pengobatan biasanya dokter akan mencari dulu nih apa sih penyebab pastinya. Beberapa contoh pengobatan anemia berdasarkan jenisnya adalah anemia karena kekurangan zat besi. Hal ini dapat diatasi dengan konsumsi suplemen zat besi dan juga makan makanan yang kaya akan zat besi seperti beras merah, daging, sayuran hijau, kacang-kacangan. Nah, apabila anemia karena kehamilan, bisa ditangani nih dengan pemberian juga suplemen zat besi, vitamin B12 dan juga asam folat. Sedangkan anemia karena pendarahan diatasi dengan memberikan zat besi atau juga ini perlu transfusi. Anemia aplastik, nah kalau anemia aplastik tentunya dengan transfusi darah atau juga bisa transplantasi atau cangkok sumsum tulang. Transplantasi ini dilakukan bila sumsum tulang pasien tidak lagi bisa menghasilkan sel-sel darah merah yang sehat nih geng. Anemia hemolitik yaitu dengan cara menghentikan konsumsi obat pemicu anemia hemolitik, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan. Anemia akibat penyakit kronis, nah kalau ini bisa dilakukan dengan transfusi darah atau juga suntik hormon eritropoietin. Nah, untuk anemia sel sabit ini bisa konsumsi zat besi dan juga asam folat dan bisa jadi diperlukan cangkok sumsum tulang nih geng, termasuk bisa dilakukan pemberian kemoterapi. Untuk thalassemia sendiri bisa dilakukan dengan transfusi darah dan juga pemberian suplemen asam folat, pengangkatan limpa, bahkan bisa dilakukan nih cangkok sumsum tulang. Pencegahan penyakit anemia bagaimana? Beberapa jenis anemia dapat dicegah nih dengan pola makan yang kaya nutrisi, termasuk nih makan makanan zat besi, asam folat seperti sereal, kacang-kacangan, sayur berdaun hijau gelap, makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan juga produk turunannya, makan makanan berbahan dasar kacang kedelai misalnya tempe dan tahu, kemudian juga buah-buahan nih kayak akan vitamin C misalnya jeruk, tomat, stroberi. Konsumsi suplemen zat besi juga bisa dilakukan nih secara rutin ya. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share menyebarluaskan video-video ini agar membawakan kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.